Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Dr. Herlina Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Yang terhormat juga para teman-temanku semua mustami'in mustami'at yang mana mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Musfik Amrullah, NIM 1912 dari kelas PAI 5A. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi strategi pembelajaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Kem bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan antara seorang guru dan siswa supaya tujuan pembelajaran bisa dicapai secara efektif dan efisien. Artinya dengan mengerti hakikat dari strategi pembelajaran atau teaching strategi, guru sebagai pendidikan ataupun fasilitator mampu menganalisa masalah-masalah dalam pengajarannya. Kemudian berikutnya adalah strategi. Nah, apa itu strategi? Istilah strategi sendiri sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang selalu sama. Adapun dalam konteks pengajaran, strategi itu bisa diartikan sebagai suatu pola umum tindakan antara seorang guru dengan peserta didik dalam manifestasi aktivasi atau aktivitas pengajaran. Artinya, strategi pengajaran itu berkaitan dengan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Kemudian berikutnya adalah pendekatan atau jenis model berikutnya adalah pendekatan. Pendekatan itu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau yang biasa disebut dengan direct instruction. Pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery atau inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Kemudian media pembelajaran. Dalam media pembelajaran itu secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Kemudian berikutnya memilih strategi pembelajaran. Dalam pemilihan strategi pembelajaran, nah itu akan digunakan dalam proses pembelajaran yang mana harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam memilih strategi pembelajaran itu seorang guru harus memiliki karakteristik ataupun kriteria untuk memilih strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Pertama, ia harus mengetahui kesesuaian antara strategi pembelajaran dengan tujuan atau kompetensi. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara strategi pembelajaran dengan jenis pengetahuan yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian antara strategi pembelajaran dengan sasaran, yang mana dimaksud adalah kemampuan awal karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial, karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian. Berikutnya adalah yang keempat adalah biaya, dan yang kelima kemampuan strategi pembelajaran, yang keenam karakteristik strategi pembelajaran, dan yang terakhir berkaitan dengan waktu. Berikutnya adalah penjelasan terkait dengan memilih metode pembelajaran. Artinya, guru tidak akan merasa asing dalam metode pembelajaran yang ada dalam dunia pendidikan di Indonesia. Banyak sekali metode yang mana sudah dilakukan dan sudah diketahui oleh guru-guru ataupun para tenaga pendidik dalam memberikan pengajaran kepada para peserta didiknya. Pertama, biasanya seorang guru melakukan metode ceramah. Dalam metode ceramah ini, guru hanya menjelaskan dan para peserta didik hanya mendengarkan. Kemudian metode berikutnya adalah diskusi. Dalam metode diskusi biasanya diambil per kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang baru. Kemudian ada metode tanya jawab, eksperimen, demonstrasi, pemberian tugas atau latihan-latihan esai, soal dan lain sebagainya, resitasi dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai metode pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah media pembelajaran.
Media pembelajaran itu merupakan sangat penting dalam keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan antara seorang peserta didik dengan seorang tenaga pendidik. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa tingkat kualitas atau hasil belajar juga dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. Tentunya kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran adalah yang pertama, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya kepada 2 dari 3 ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran yang dipilih tentunya tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi. Praktis, luas, dan bertahan bisa dijadikan media pembelajaran antara seorang tenaga pendidik dan seorang peserta didik. Kemudian yang ketiga, seorang guru mampu dan terampil menggunakan apapun media yang dipilih. Dalam hal ini, tentunya kreativitas seorang guru diutamakan. Guru harus memiliki kreatif dalam menyampaikan materi untuk pembelajaran para siswa-siswinya. Kemudian yang keempat, pengelompokan sasaran yang mana siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen. Tentunya ia akan berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Yang kelima adalah mutu teknis. Pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan terkait dengan metode aktif pembelajaran PAI. Metode pembelajaran pertama yang seringkali digunakan dalam pembelajaran aktif PAI adalah metode konvensional atau metode yang biasa lumrah disebut dengan ceramah. Metode pembelajaran PAI yang satu ini umumnya dikaitkan dengan cara belajar pemecahan masalah. Karena itulah metode belajar yang satu ini umumnya berkaitan dengan kelompok. Nah, itu yang dimaksud dengan metode diskusi ya teman-teman, mohon maaf. Kemudian berikutnya adalah metode demonstrasi. Artinya metode demonstrasi ini berbeda dengan beberapa metode yang telah saya sebutkan tadi, metode ceramah dengan metode diskusi. Metode demonstrasi umumnya digunakan melakukan proses tertentu seperti halnya pembelajaran PAI yang dilakukan dengan memanfaatkan benda ataupun bahan ajar yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah metode ceramah plus. Metode lainnya yang seringkali digunakan oleh para guru dan tenaga pendidikan, khususnya dalam ranah pendidikan agama Islam, mereka melakukan metode ceramah plus. Metode ceramah plus ini melibatkan berkaitan dengan cara lisan namun juga disertai dengan metode lainnya. Jadi ada kolaborasi antara metode ceramah dengan metode yang lainnya. Entah itu bisa berupa soal, penugasan, dan lain sebagainya. Seperti tanya jawab, diskusi, dan tugas, dan pemberian soal. Oke teman-teman, cukup di sini perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya channel ini terus berkembang dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.